Nanti Raden pulang. Tergantung. Kalau sinden atau ledeknya cantik-cantik, mungkin aku tidak pulang. Tapi kalau jelek-jelek, ya aku pulang. Ingat ya, Cahyu. Tidak, saya sangat sadar dengan apa yang saya lakukan. Saya tidak tahan melihat kejahatan di depan mata. Saya merasa berdosa kalau tidak melakukan apa-apa. Ikat tangan dan kakinya. Dan jaga dia. Jangan sampai dia mengulang perbuatan keparat seperti tadi. Setelah melalui pemikiran yang seksama, atas nama Kanjeng Sultan, saya mengangkat dan mengesahkan Maesa Kayun sebagai Demang yang baru di Kali Sengoro. Hidup Maesa Kayun! Hidup Maesa Kayun! Saya tidak bisa memberikan janji yang muluk-muluk kepada saudara-saudara. Tapi percayalah, bahwa kerjasama yang baik antara pemimpin dan yang dipimpin pasti akan membuahkan hasil yang membahagiakan. Karena itulah, bantulah saya, tegurlah saya, kalau saya berbuat salah. Dan patuhilah perintah saya, kalau perintah itu untuk kesejahteraan bersama. Sekian, terima kasih. Akhirnya si Kayun berhasil juga diangkat sebagai Demang. Dan ini berarti pihak mereka tidak lama lagi akan datang kemari untuk memastikan tanggal pernikahan anak kita. Itu lebih baik, Kakang. Jadi beban kita mengawasi anak satu demi satu akan berkurang. Ada apa, Nyai? Saya jadi ingat Sukawati. Di mana anak itu sekarang? Nasibnya kok begitu buruk? Dia terpaksa harus dilangkahi. Sukowati.
Kasihan anak itu. Anak yang malang. Saya kadang-kadang tidak bisa tidur kalau lagi memikirkan dia. Ini semua salah saya, Nyai. Saya tidak mampu mengendalikan diri. Setiap malam, saya selalu mendoakan keselamatannya, Kakang. Nyai, entah di mana dia sekarang. Entah apa yang dilakukannya. Saya menyesal, Nyai. Sudahlah, Kakang tidak perlu selalu merasa bersalah. Sebab Soka pun telah berbuat salah. Tidak ada orang tua yang melakukan sesuatu tanpa alasan. Kakang pun keras terhadap Soka karena Soka telah mencintai suami orang. Dan kita sepakat tidak ingin anak kita mengganggu rumah tangga orang lain. Sukowati. Apa tidak sebaiknya Raden minta izin dulu pada Gusti Sepuh Putri? Nanti kalau beliau tanya, bagaimana? Cahayu, siapapun yang menanyakan tentang aku, kamu bilang tidak tahu. Mungkin di kamarnya. Kalau cuma ibu yang menanyakan, itu tidak jadi persoalan. Tapi pasti ibu melaporkannya kepada Romo. Nah, disitulah persoalannya. Nanti Raden pulang. Tergantung. Kalau sinden atau ledeknya cantik-cantik, mungkin aku tidak pulang. Tapi kalau jelek-jelek, ya aku pulang. Ingat ya, Cahyu. Dari mana, Nduk? Kok belum tidur? Memeriksa regol belakang Gusti Sepuh Putri. Saya takut belum diselot. Ternyata memang belum. Lah, biasanya kan ada penjaganya. Kamu sir-siran ya sama penjaga pintunya? Tidak Gusti Sepuh Putri, sungguh. Saya memang baru saja menyelot regol belakang. Ya sudah, cepat tidur. Nanti kamu bisa ngantuk waktu kerja. Inggih, Ndoro.
Kenapa saya selalu cemburu kalau Raden Pabelan pergi? Padahal saya tahu bahwa seorang abdi seperti saya tidak akan mungkin bisa mendapatkan cinta anak seorang tumenggung. Selama ini saya hanya manut mengikuti ajakannya bercinta. Meski saya ragu, apakah dia juga mencintai saya? Kamu menyesal, Cahyu? Saya bahagia, Raden. Saya merasa dibawa ke alam yang paling indah. Saya akan datang ke rumahmu setiap malam, kalau kamu mau. Raden bersungguh-sungguh. Mengapa kamu berkata begitu, Cahyu? Saya anak rakyat biasa, Den. Apakah Raden tidak malu? Cinta tidak mengenal perbedaan. Baruto, besok tukar kudanya dengan yang lebih besar. Mungkin akan lebih banyak tanjakan. Nggih, Gusti. Tuang sini. Tuang sini. Cukup, Mbok. Sekalian bawa ceretnya. Tumben sampai malam, Kakang. Sultan masih kurang sreg dengan Kang Mas Mudiajeng. Banyak suara sumbang. Terutama para bupati di pesisir utara. Yang merasa tersinggung karena ulah Kakang Senopati. Yang tidak pernah mau meminta maaf atas terbunuhnya Brangas Jagabaya. Pada saat dalam perjamuannya itu, yang justru dilakukan oleh putranya sendiri. Kakang Senopati memang keras wataknya. Kalau dia merasa tidak bersalah, sampai kapanpun dia tidak akan pernah minta maaf. Ayahanda Pemanahan sendiri sering kewalahan menghadapi wataknya. Saya juga merasa tersisih kalau dalam penghadapan membicarakan soal Mataram dan Kakang Senopati. Pabelan keluyuran lagi, Nyai? Kelihatannya tidak, Kakang Tumenggung. Dari sore dia sudah masuk ke biliknya. Anak itu juga sulit diajar. Mbok jangan terlalu dimanja dia. Kuping saya ini budek mendengar desas-desus tentang Pabelan. Yang selalu mencari gadis-gadis cantik sampai ke pelosok-pelosok desa. Itu pikiran apa